Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik yang memberikan kehidupan, sukacita, serta penyertaan dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Bila kiranya Engkau Tuhan yang memberkati apa yang telah kami kerjakan, supaya seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi sukacita bagi kami dan pujian bagi nama Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat bagi kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP pada malam hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Dan ayat pembimbing renungan ayat 25, begini firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tekun mengharapkan yang tidak dilihat. Semua orang pasti memiliki banyak keinginan, banyak harapan di dalam kehidupannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mau menjalani hari-hari kehidupannya tanpa ada harapan yang hendak dicapai. Jika tanpa harapan, orang akan menjalani hidupnya dengan asal-asalan saja dan tidak ada semangat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang memiliki masa depan yang cerah, menjadi orang yang mapan dan berhasil. Itulah sebabnya kita memulai rencana, kita merancangkan segala sesuatu sejak dini agar apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Contohnya, sebagai orang tua pasti memiliki pengharapan yang besar terhadap anak-anaknya tentang pendidikan dan juga pekerjaan anaknya. Tentu orang tua juga ingin memiliki masa depan yang baik untuk anaknya, ingin anaknya sukses dalam studi maupun karirnya. Begitu juga dengan si anak, ia memiliki harapan-harapan dalam hidupnya, pekerjaan yang mapan, punya rumah atau mobil, serta memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan yang diinginkan. Inilah gambaran pengharapan semua orang selama hidup di dunia ini. Namun apa yang telah disebutkan ini adalah hanya bagian dari pengharapan untuk pemenuhan kedagingan saja yang bersifat duniawi. Ingin menikmati kepuasan yang bersifat daging yang dianggap sebagai pengharapan di dalam daging yang kelihatan. Jika pengharapan di dalam daging tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu, mungkin akan menimbulkan kekecewaan. Misalnya, seseorang mengharapkan hidupnya baik, jauh dari kesusahan, jauh dari penderitaan, beban hidup, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, hidupnya menjadi susah, hidupnya menderita,
dan juga merasakan sakit yang tak kunjung sembuh. Juga dalam hal perekonomian, dengan pemasukan yang tidak baik, ekonomi yang tidak baik, maka mulailah kecewa dan marah dengan keadaannya itu. Di sini dapat dikatakan sekalipun manusia memiliki pengharapan di dalam hidupnya, tetapi tidak semua manusia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Maka dari itu, sebagai orang percaya, jangan menggantungkan pengharapan hanya kepada hal-hal yang lahiriah saja, yang kelihatan saja. Karena tidak ada satupun yang dapat kita andalkan di dunia ini untuk memenuhi kepuasan kita yang sesungguhnya. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita menjadi orang yang malang jika hanya memiliki pengharapan kepada hal-hal yang daging, hal-hal yang kelihatan, yang untuk memenuhi kepuasan di dunia ini. Dalam renungan ini, Paulus mengingatkan melalui suratnya kepada jemaat di Roma, supaya jemaat memiliki pengharapan hanya kepada Allah saja. Meskipun ada banyak pengetahuan dan perkembangan yang terjadi pada waktu itu, yang mengajarkan, yang mempengaruhi dan mengatur hidup jemaat untuk mencari keinginan-keinginan daging, nafsu kemanusiaan, untuk memenuhi kepuasan daging itu. Hal itu ditantang secara tidak langsung dengan pernyataan, jangan pernah berpengharapan kepada dunia ini, sebab dunia ini boleh saja memberikan tawaran yang sangat luar biasa, memenuhi kepuasan lahiriah, namun akhirnya tidak tahu bagaimana kepastiannya. Itulah yang membuat kita pada akhirnya menjadi bimbang, ragu, dan tidak menentu menjalani kehidupan ini. Kalau kita susah, kita menderita, ragu, dan tidak menentu menjalani hidup ini, kita menjadi kecewa, kita menyalahkan keadaan kita. Dan juga kalau kita senang, maka kita bersyukur, sehingga keadaan yang mengatur hidup kita, keadaan yang menjadi sentral hidup kita, padahal sesungguhnya hidup kita bukan hanya di dunia ini. Hanya Allah saja yang dapat memberikan kepastian bagi orang yang percaya kepadanya. Kepastian yang dimaksud bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia ini, tetapi kita merindukan tempat kediaman surgawi, tempat yang kekal bagi kita kelak. Di sana tidak ada seperti yang di dunia ini. Di sana tidak seperti apa yang diberikan dunia ini kepada kita, tetapi melebihi dari apa yang diberikan dunia ini kepada kita, sekalipun itu adalah bersifat kebahagiaan dan sukacita. Apa yang diberikan oleh dunia ini tidak seperti apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang kita rindukan, yaitu di tempat kediaman surgawi, tempat kekal bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam renungan ini mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Firman ini mengingatkan kita untuk mengharapkan apa yang tidak kita lihat dan kita menantikannya dengan tekun.
Pengharapan yang tidak kita lihat maksudnya adalah pengharapan di dalam roh. Oleh sebab itu, manusia harus hidup oleh roh dan bukan oleh daging. Hidup oleh roh akan memiliki orientasi akan pengharapan kepada Allah di dalam kehidupannya. Karena itu, sekalipun kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan terjadi dalam hidup ini, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi orang yang menyalahkan keadaan, bergantung kepada keadaan. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan kehidupan. Kita harus tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mari kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja dengan tekun menjalani hidup ini dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang memberikan pengharapan dan kepastian bagi kami orang yang percaya yang telah Kau tuntun melalui firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk berpegang teguh kepada pengharapan yang hidup, merindukan tempat yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan telah menyediakan hidup yang penuh sukacita dan kekal untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, pada malam hari ini kami mau beristirahat di dalam tempat tidur kami. Engkau jaga, Engkau berkati tubuh, jiwa, dan roh kami sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan, agar kami dapat merasakan hidup yang baru dan kami boleh melanjutkan segala pekerjaan kami yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.